Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan bahwa kisos itu tidak hanya jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya ketika terjadi tindakan kriminal, penganiayaan terhadap tubuh seseorang, sehingga kemudian melukai contohnya matanya, telinganya, hidungnya, tangannya, dari anggota tubuhnya, maka bisa juga dikisos, dibalas dengan setimpal. Semua telah kita sebutkan ayatnya, yakni surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni dalam Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini. Mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi. Hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni. Telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bis sinni. Gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas. Demikian juga luka terdapat padanya qisas. 6. Ini menjadi dalil bahwasanya ada qisas. Tidak hanya jiwa dibalas dengan jiwa, tetapi jika ada seseorang menganiaya seseorang kemudian matanya rusak ya, atau dicongkel matanya, maka bisa dikisos, yakni dibalas pelakunya, matanya juga diperlakukan dengan sama. Namun ada syarat-syarat kisos yang harus diperhatikan. Syarat-syarat kisos selain pembunuhan. Ya, syarat-syarat kisos selain pembunuhan. Yang pertama bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Ketika disebut mukallaf berarti balik, berakal. Ketika disebut mukallaf berarti apa? Balik, berakal. Maka di sini tidak ada kisos untuk anak kecil, tidak ada kisos juga untuk orang yang bermasalah dengan akalnya, ya orang gila, tidak ada kisosnya. Kemudian yang kedua adalah kisos itu disebabkan karena memang ada unsur kesengajaan, sengaja melakukan tindakan penganiayaan. Sebagaimana telah kita pelajari, kisos pada pembunuhan, tidak semua jenis pembunuhan itu dikisos. Ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah membunuh tidak sengaja. Yang kedua, membunuh syibhul amdi, mirip sengaja. Yang ketiga adalah sengaja. Yang mana yang dikisos? Yang ada kisosnya? Membunuh dengan sengaja. Pak, saya tidak sengaja, Pak, saya tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi alat yang digunakan adalah orang paham.
Dia memukul dengan pisau. Dia memukul dengan besi. Besi yang berat. Ya, yang dipukul bagian kepalanya. Ini lazimnya kalau yang dipukul dengan pisau, dipukul dengan parang, ya, disabat dengan samurai, mati atau tidak? Mati. Tidak perlu ditanya lagi, sengaja tidak sengaja. Kenapa? Karena alat yang digunakan adalah alat yang mematikan. Berarti di sini ada kisos. Tetapi kalau yang mirip dengan sengaja, contoh, ya. Contoh dilempar dengan batu. Belum tentu yang dilempar dengan batu itu akan menyebabkan kematian. Tetapi ada unsur kesengajaan. Apa itu? Melempar. Berarti di sini mirip sengaja. Tapi ini memang dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Dilihat dari apa? Dilihat dari alat yang digunakannya. Apalagi yang memang betul-betul tidak sengaja. Contoh apa? Ada orang yang ada kawannya masuk, dia sembunyi di balik pintu gitu ya. Dia masuk kemudian dikagetkan kawannya. Kawannya ternyata sedang kumat jantungnya, mati. Apakah dia ada bermaksud untuk membunuhnya? Ada maksud untuk membunuhnya? Ada alat yang digunakan untuk membunuh? Tidak, tapi ada kematian. Bagaimana? Apakah dia dikisos? Tidak. Dianggap dia membunuh? Iya, dia membunuh, tapi membunuh tidak sengaja. Ya. Yang jelas di sini tidak ada kisos. Yang ada apa? Hanya diat, membayar diat. Ya, jadi kisos untuk kasus pembunuhan saja itu kisosnya jiwa dengan jiwa dibalas dengan jiwa itu hanya pada pembunuhan model apa? Sengaja, ya, pembunuhan yang sengaja. Demikian juga untuk penganiayaan terhadap anggota tubuh. Di sini juga dilihat juga ada yang yang sengaja, yang mirip sengaja, dan ada yang tidak sengaja. Dia memotong tangan seseorang. Ini kan dilihat sengaja, tidak sengaja, atau mirip sengaja. Kalau sengaja, ini yang dikisos. Tapi kalau tidak sengaja atau mirip sengaja, tidak ada kisosnya. Artinya apa? Yang untuk pembunuhan saja, kisos itu yang sengaja. Apalagi yang di bawahnya. Yang dimaksud dengan di bawahnya artinya tidak sampai membunuh seseorang. Tapi dia menganiaya. Ya. Ini syarat yang berikutnya apa? Syaratnya apa? Penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja. Maka ini yang ada kisosnya. Yang ketiga, status penganiaya dengan yang teraniaya sama. Status penganiaya dan yang teraniaya sama. Sama apa? Sama-sama merdeka. Ini contohnya. Kalau orang yang merdeka menganiaya hamba sahaya, maka orang merdeka ini tidak dikisos. Artinya dia memotong tangan hamba saya tidak dibalas dengan memotong tangan hamba saya tersebut. Tapi apakah tidak ada hukumannya? Ada hukumannya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan diat. Membayar diat. Ya, demikian juga yang orang merdeka membunuh hamba sahaya. Tidak ada kisosnya. Kenapa? Tidak sederajat. Ya. Orang muslim membunuh orang kafir. Ini juga tidak dikisos. Baik itu permasalahan terkait dengan pembunuhan maupun penganiayaan. Ini yang dimaksud dengan tidak sama derajatnya, ya. Demikian juga seorang ayah yang menganiaya anaknya, ya. Maka tidak dibalas ayahnya dibalas aniaya oleh anaknya. Tidak, ini tidak ada kisosnya. Ya. Walaupun orang tuanya melakukan dengan sengaja, tapi apa? Derajatnya tidak sama. Bisa dipahami? Apa tadi syarat yang pertama? Pelaku penganiayaan adalah seorang mukallaf. Yang kedua, dilakukan dengan
sengaja. Yang ketiga adalah ada kesamaan derajat antara pelaku penganiayaan dan yang teraniaya. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang qisas yang menimpa pada anggota tubuh. Ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Qisas, ya qisas. Kalau tadi pelakunya sudah terpenuhi, ya pelakunya tadi sudah memenuhi syarat untuk diqisas. Sekarang yang dilihat adalah hukum qisas yang menimpa bagian anggota tubuh. Di situ ada harus memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah memungkinkan ataukah tidak qisas itu dilakukan. Dilakukan secara adil dan tidak menyebabkan penganiayaan yang baru. Tangan dibalas dengan tangan. Kira-kira kalau diqisas tangannya, ini akan mengakibatkan sakit yang lain atau tidak? Mungkin pelakunya kena sakit gula. Atau penyakit yang lain yang memungkinkan kalau dia diqisas akan berakibat apa? Anggota tubuh yang lain juga menderita. Ya karena yang diqisas hanya tangannya. Berarti ini akan menyebabkan, kalau itu akan dampaknya meluas, berarti dia tidak diqisas. Karena namanya qisas itu harus setara, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti pembalasan tadi zalim. Boleh membalas, tapi membalas yang semisal, yang sekadarnya, artinya memang sama. Kalau pembalasannya lebih, berarti yang lebih itu adalah kezaliman baru. Ya artinya contoh seperti tangan. Tangan ini kan ada persendiannya kan? Boleh kan bisa dipotong. Ya, siku. Tapi kalau yang lukanya itu sini patah. Bisa diqisas? Apakah siku diambil dari siku? Kan tidak mungkin kan untuk dilakukan qisas di sini. Atau bagian yang dalam, tidak ada batasannya. Contoh dia ditikam bagian perutnya. Tidak sampai usus. Bagaimana cara membalasnya? Dengan balasan yang sama. Dengan senti yang sama. Bisa atau tidak? Bisa jadi dia menusuk sampai ke usus. Ini dia luka yang diterimanya tidak sampai ke usus tadi. Nah, ini tidak mungkinkan untuk dilakukan untuk bagian organ yang dalam. Berarti tidak bisa dilakukan qisas. Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi luka yang lebih dari yang dialaminya. Yang kedua, nama dan letak anggota tubuhnya harus sama. Kalau yang dipotong itu, yang dianiaya adalah bagian anggota tubuh bagian yang kanan, maka dibalas bagian yang kanan. Kalau yang kiri. Tidak bisa yang kiri dibalas dengan yang kanan. Kenapa? Nama tempatnya beda. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Yang dipotong jari kelingking, boleh dibalas dengan jari manis? Boleh diqisas dengan jari manis? Yang dipotong, yang teraniaya adalah jari kelingking. Bolehkah diqisas dengan jari manis? Boleh atau tidak? Tidak. Jari kelingking dibalas dengan diqisas. Yang diqisas adalah jari kelingking juga. Demikian juga tidak bisa diqisas
anggota tubuh yang asli dengan yang imitasi. Contoh, yang maksud imitasi berarti dengan tangan palsu atau kaki palsu. Dia melakukan penganiayaan pada tangan seseorang. Dikisos, tangannya tangan palsu. Bisa dikisos atau tidak? Tidak. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kondisi anggota tubuh si penganiaya harus sama dengan yang teraniaya. Dalam hal apa? Dalam hal kesehatan dan kesempurnaan. Kondisi yang akan dibalas, ini penganiaya, kondisi kesehatannya dan kesempurnaan pada anggota tubuhnya, ini harus sama dengan yang teraniaya. Maka tidak boleh anggota tubuh yang sehat dibalas dengan yang berpenyakit. Tangan yang sehat, tangan yang sempurna tidak boleh dibalas dengan tangan yang kurang jarinya. Bisa dipahami? Orang yang menganiaya jarinya kurang. Yang dianiaya jarinya sempurna. Ini tidak bisa dilakukan kisos. Namun bisa sebaliknya. Yang dianiaya itu jarinya memang sudah putus, gitu ya. Dikisos terhadap orang yang jarinya masih sempurna. Ini bisa dilakukan kisos. Bisa dipahami? Memiliki kesehatan yang sama dan kesempurnaan pada anggota tubuhnya. Ini syarat yang ketiga. Berarti tadi ada kaitan syarat terhadap orang yang membunuh, orang yang menganiaya. Dan yang kedua adalah terkait dengan anggota tubuh yang dikisos. Adapun terkait dengan melukai orang lain dengan sengaja, melukai. Kalau tadi kan seperti memotong ya, memotong anggota tubuh, memotong tangannya, memotong sikunya, memotong telinganya. Terkait dengan melukai seseorang dengan sengaja, maka tidak wajib dikisos. Tidak wajib dikisos. Kecuali kalau memungkinkan pelaksanaannya. Kecuali kalau memungkinkan pelaksanaannya. Artinya akan menghasilkan luka yang sepadan, luka yang sama panjangnya, sama dalamnya. Kalau memungkinkan bisa dikisos. Tapi kalau tidak, ini terkait dengan luka ya, terkait dengan luka. Kalau tidak memungkinkan untuk dikisos, maka tidak wajib dikisos. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab diat. Kalau tidak memungkinkan kisos atau tidak ada kisos, maka beralih kepada apa? Diat. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan diat? Diat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana. Wajib dikeluarkan. Apa sebabnya? Karena tindakan pidana. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang teraniaya. Diberikan kepada korban atau walinya, keluarganya. Ini yang dimaksud dengan diat. Harta yang wajib dikeluarkan disebabkan karena apa? Tindak pidana. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada si korban yang teraniaya atau kepada walinya, kepada keluarganya. Diat ini ada kaitannya dengan
Sesuatu yang bisa dikisos dan ada pula yang tidak. Contoh pembunuhan sengaja. Ini kan bisa dikisos, tetapi keluarganya memaafkan, artinya tidak usah dikisos, cukup membayar diat. Ini berarti diat bisa diterapkan pada sesuatu yang sebenarnya bisa dikisos. Dan ada juga yang tidak bisa dikisos. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan. Ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa dikisos. Maka berikutnya adalah dengan membayar diat. Jadi diat itu kita berbicara tentang harta. Sedangkan kisos kita berbicara tentang balasan yang setimpal. Membunuh, dibunuh. Memukul, dipukul. Melukai, dilukai. Dan bab melukai, ada yang tidak bisa dikisos. Tadi sudah kita sebutkan. Yang ditusuk perutnya. Bisa dia membalas? Bisa dia membalas. Tapi bisakah dia membalas dengan yang setimpal? Kemungkinannya sulit. Kenapa? Tidak bisa terukur. Maka bisa diganti dengan apa? Pelakunya wajib membayar diat. Diat itu disebut juga dengan al-aqal. Diat juga disebut dengan al-aqal. Aqal itu adalah ikatan. Al-aqal itu artinya ikatan. Kenapa diat itu juga disebut dengan al-aqal, ikatan? Dalam bahasa Arab, iqal, tali. Mungkin ada yang pernah lihat orang Arab pakai sorban, di atas sorbannya itu ada tali hitam. Itu ceritanya orang-orang Arab dahulu, tali yang warna hitam itu digunakan untuk mengikat unta. Jadi ketika mereka mau mengendarai kendaraan unta, ingin mengendarai unta, maka talinya dilepas, kemudian diletakkan di atas sorbannya. Apa fungsinya? Supaya sorbannya tidak terbang, supaya tidak jatuh sorbannya. Tapi sebenarnya tali itu adalah digunakan untuk mengikat unta. Jadi ketika turun, untanya diikat kembali. Nah, apakah cukup tali yang sedikit itu untuk mengikat unta? Cukup atau tidak, Pak? Kalau yang kurban kemarin kan lihat, ada sapi, ada kambing. Panjang atau pendek talinya? Banyak talinya? Panjang? Kalau unta? Yang diikat yang di atas kepala itu? Yang digunakan di sorban, panjang atau pendek talinya? Pendek. Pendek. Cukup untuk mengikat unta? Cukup enggak? Enggak pernah lihat unta itu di bagian mana yang diikat? Cukup harus dijaga? Enggak perlu dijaga, Pak. Dia kalau sudah diikat nggak akan lari, nggak akan kemana-mana. Bagian mana yang diikat? Ini Ustadz nanya nggak pernah ada unta di sini, ditanya pula tentang unta. Yang diikat itu kemana, Pak? Bagian mulutnya? Mulut nanti ditendang kakinya nggak diikat. Yang diikat itu bagian kakinya. Jadi kakinya ketika unta itu sudah duduk, kan ditekuk itu. Salah satu kakinya ditekuk gitu ya, ditekuk. Ketika ditekuk, itu langsung diikat. Sedikit aja. Sudah. Sama ketika menyembelih unta juga sama seperti itu. Untanya duduk dengan salah satu kakinya tadi, ya, dilipat, kemudian diikat. Kalau sudah diikat nggak akan kemana-mana untanya, nggak akan lari, nggak akan jalan-jalan untanya. Nah, kemudian disembelih. Sama seperti itu. Jadi nggak perlu dijaga lagi, Pak.
Kalau apa namanya kakinya tadi, satu kakinya tadi yang dilipat tadi sudah diikat, nggak perlu talinya banyak-banyak. Ya, lehernya nggak perlu diikat ke pohon. Kalau kita kan korban kan perlu tali gitu kan, diikat ke pohon panjang-panjang gitu, kakinya, badannya. Kalau unta duduk ikat. Itu akal, ya, ikatan. Kenapa dia dikatakan dengan akal? Kenapa? Apa hubungannya dengan akal? Ikatan. Iya, diat itu karena dia telah melakukan pembunuhan. Iya. Disebut dengan akal, ikatan. Kenapa? Karena dia harus membayar diat. Dia membayar diat dengan cara mengumpulkan unta. Unta-unta tadi dikumpulkan, lalu diikat di depan rumah korban atau rumah wali korban yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi onta-onta tadi yang sebagai diat tadi, bayaran diat dengan onta. 100 ekor onta diikat di depan rumah korban. 100 ekor onta, ya, bayangkan 100 ekor onta. Bayangkan aja 100 ekor sapi. Gimana banyaknya? Kalau sapi 200. Kalau sapi 200. Onta 100. Kalau sapi 200. Bayangkan 200 ekor sapi di depan rumah korban. Itu diatnya. Nah, ini asal kata dari apa? Diat juga disebut dengan al-aqal, ya, ikatan. Ya. Karena hewan diatnya tadi diikat di depan rumah korban untuk diserahkan. Ya, jadi dari sini kita ambil pelajaran betapa berharganya nyawa seseorang. Ya, betapa perhatiannya Islam dengan kerugian yang menimpa orang tersebut dan keluarganya. Sebenarnya uang saja tidak cukup. Ya, uang tersebut ya 100 ekor unta tadi tidak cukup. Ada enggak yang mau jantungnya ditukar dengan 100 ekor unta? Kan enggak ada ya, 200 ekor sapi. Ada yang mau jantungnya ditukar? Enggak ada. Ada yang mau dikasih 5 miliar tapi dia mohon maaf tidak bisa kencing selama setahun? Enggak ada. Jadi nikmat Allah itu begitu besar, tapi kita tidak mensyukurinya. Dari pelajaran ini saja, kita tentang diat ini saja, kita mengetahui betapa mahalnya organ-organ tubuh kita. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam Islam ada diat? Karena memang kita beragama sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tidak mengikuti pendapat dan keinginan kita. Maka kita harus tahu dasar dan landasan diat. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya. Apa dasar dan landasan diat? Yakni firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, kecuali karena tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, yakni keluarga terbunuh, bersedekah, artinya memaafkan.
Ya, kamu yang membunuh dimaafkan. Sebenarnya harus membayar diat 100 ekor unta. Tapi keluarganya memaafkan. Memaafkan bisa jadi kurang dari 100 ya. Kami maafkan yang 50-nya. Cukup bayar 50 ekor unta saja. Ini juga namanya memaafkan. Ada yang sampai tingkatan sama sekali tidak perlu membayar unta. Ya, ini landasan diat. Jadi berkaitan seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena tidak sengaja, maka ada kewajiban dua hal. Yang pertama adalah kafarah, membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada budak atau tidak memungkinkan baginya untuk membebaskan seorang budak, maka apa baginya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua adalah diat. Jadi kalau yang sengaja itu yang pertama kali apa? Kisos. Kalau dimaafkan berarti pindah ke diat. Tetapi kalau yang untuk 2 model pembunuhan, yang tidak sengaja dan yang mirip sengaja, maka hanya ada 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kafarah, kewajiban yang kedua adalah diat. Kafarah itu apa? Memerdekakan seorang budak. Kalau tidak ada, tidak memungkinkan, baru beralih kepada apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang kedua adalah membayar diat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kerabat yang menabrak orang hingga mati, maka baginya ada 2 beban. Apa 2 beban tadi? Membayar diat kepada keluarga korban. Kecuali jika dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti selesai. Kata keluarga, ya sudah. Kami sudah memaafkan. Ya. Yang menabrak datang minta untuk berdamai. Dimaafkan oleh keluarga. Selesai. Selesai urusannya. Ini selesai urusannya dengan keluarga korban. Tapi belum selesai urusannya dengan Allah. Yang menabrak ini selesai urusannya dengan keluarga korban. Belum selesai urusannya dengan Allah. Apa itu? Kafarah. Kafarah. Dan ini banyak kaum muslimin yang nabrak, selesai berdamai, ya mungkin damai ya 10 juta, 20 juta, selesai. Tapi satu hal yang terlewatkan. Apa itu? Kafarah, belum dikerjakan. Kaitannya dengan Allah, taubatnya kepada Allah, dia membunuh walaupun tidak sengaja. Nah, jadi dia harus membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada, tidak memungkinkan. Apa kewajibannya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai cara taubat kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan. Ya, lihat surat yang tadi kita sebutkan. Ya. Surat apa tadi? An-Nisa 92. Bagian akhirnya coba perhatikan. Taubatan minallah. Jadi harus membebaskan budak. Kalau tidak memungkinkan, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini mungkin banyak kaum muslimin yang tidak sampai ilmunya. Dia harus bertobat dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa barang siapa tidak sengaja membunuh, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya. 100 ekor unta tersebut terdiri dari apa? Salasuna binta makhot, 30 ekor unta betina.
yang umurnya setahun jalan tahun kedua. Kenapa disebut dengan makhad? Makhad itu disebut dengan bintu makhad karena induknya sedang mengandung. Induknya bunting. Maka disebut dengan makhad. Bintu makhad. 30 ekor unta betina yang usianya telah genap 1 tahun jalan tahun kedua. Kemudian adalah salasuna binta labun. 30 ekor unta betina yang telah genap 2 tahun jalan tahun ketiga. Kenapa disebut dengan bintu labun? Karena induknya sedang memiliki laban. Apa artinya laban? Susu. Ya. Karena induknya sedang menyusui adiknya. Ya, makanya disebut dengan bintu labun. Ini unta berusia telah genap usia 2 tahun. Jalan 3 tahun. Berapa ekor? 30. Berikutnya adalah salasuna hiqqah. 30 ekor unta betina berumur sempurna 3 tahun, jalan tahun keempat. Kenapa disebut dengan hiqqah? Karena induknya sudah patut untuk istahaqqat. Istahaqqat itu artinya induknya sudah patut untuk dibuntingi oleh pejantan. Ada yang menyebutkan sudah patut istahaqqat, maksudnya sudah patut untuk dikendarai. Maka anaknya disebut dengan hiqqah. Ya, ini unta yang usianya sudah genap berapa tahun tadi? 3 tahun jalan tahun keempat. Berapa ekor? 30. Kemudian asyaratu bani labun dzakar. 10 unta jantan. Nah, ini tadi betina. Lanjutnya apa? 10 unta jantan berumur genap 2 tahun jalan tahun ketiga. Ini diet untuk yang mana tadi? Untuk yang diet ringan. Nanti akan kita pelajari macam-macam diet. Ini diet ringan. Diet ringan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas diet ringan. Jadi diet ringan itu di antara pendapat ulama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan saat ini yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim hafizallahu taala. Ini dalil yang beliau bawakan 30 ekor unta betina yang berusia 1 tahun jalan tahun kedua, 30 ekor unta betina genap 2 tahun jalan 3 tahun, kemudian 30 ekor unta betina yang telah genap 3 tahun jalan tahun keempat, ditambah lagi dengan 10 unta jantan berusia genap 2 tahun jalan tahun ketiga, jadi 100 ekor. Kalau sebelumnya yang kita pelajari, diet yang ringan itu apa? 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 hiqqah, 20 jaza'ah, ditambah dengan 20 ibnu labun, unta betina yang usianya telah genap 2 tahun. Nah, ini pendapat yang lainnya adalah ini tadi yang telah kita sebutkan. Ya, jadi tolong silakan dicatat. Ya, ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan pendapat yang kedua yang sedang kita pelajari ini. Ini dietnya namanya diet mukhaffafah, diet yang ringan. Diet ringan ini adalah untuk pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang mirip sengaja itu adalah diet mughallazah, diet yang berat. Akan kita pelajari setelah ini. Tapi kita lanjutkan. Masih darinya ya, kakeknya ya, Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dia berkata, pada zaman Rasulullah SAW, nilai diet itu sebesar 800 dinar atau 8.000 dirham. 800 dinar. 1 dinar itu berapa?
4/4 gram emas. Kemudian di sini kita lanjutkan dalilnya, kita langsung terjemahkan saja. Dan diat ahli kitab adalah separuh dari diat seorang muslim. Ahli kitab, Yahudi, Nasrani, yang dibunuh oleh seorang muslim, tidak bisa dituntut qisas. Orang muslim yang pembunuh tadi tidak bisa dituntut qisas. Tapi ada kewajiban diat. Seorang muslim yang membunuh seorang ahli kitab, dia dikenakan diat. Membayar apa? Membayar diat kepada keluarga korban. Walaupun yang dibunuhnya adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Kalau dia adalah ahlu dhimmah. Artinya memang dilindungi. Dilindungi oleh negara. Berapa diatnya? Separuh dari seorang muslim. Maka diatnya adalah 500 ekor unta. Lihat bagaimana Islam menjaga ahlul kitab. Jadi apa yang bikin kekhawatiran kaum muslimin akan membunuh seorang ahlul kitab? Bisa menuntut apa? Diat 500 ekor 500 ekor unta. Ya, separuh dari seorang muslim. Kemudian disebutkan di sini, keadaan seperti ini berlanjut sampai Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Kemudian beliau berdiri berkhutbah. Apa khutbah Umar bin Khattab? Ketahuilah sekarang harga unta sudah mahal. Ya, kemudian beliau menetapkan diat untuk pemilik emas sebesar 1000 dinar. Kalau sebelumnya di masa Rasulullah 800 dinar, di masa Umar berapa? Naik 200. Jadi 1000 dinar. Pemilik perak dirham menjadi berapa? 12.000. Ya. 12.000. Kalau sebelumnya adalah 1/10-nya. Dirham itu 1/10-nya dinar. Ya, kalau di zaman Umar sudah 1/12-nya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan selanjutnya, pemilik sapi sebanyak 200 ekor. Pemilik kambing sebanyak 2000 ekor. Dan pemilik pakaian yang bagus sebanyak 200 pasang. Jadi dalam riwayat ini, yang menjadi tolak ukur sebenarnya adalah, tolak ukur diat itu adalah unta. Ya. Di zaman Rasulullah harga 100 unta itu adalah 800 dinar atau 8.000 dirham. Ya. Di sini para ulama menetapkan bahwa ini asalnya sebenarnya ditetapkan dengan unta. Diat itu dengan unta. Atau bisa dinilai dengan seharga 100 ekor unta. Atau bisa juga dinilai dengan barang-barang yang disebutkan dalam riwayat tadi. Bisa dengan senilai sapi, senilai kambing. Kalau sapi tadi disebutkan berapa? 200 ekor sapi. Sapi kemarin yang paling murah berapa? Hah? 16. Sekarang yang mudah saja, mudah, yang hitungnya 15 juta. 15 juta. Kalau 200 ekor sapi berapa? 3 M. 3 miliar. Itu diatnya, 3 miliar. Jadi miris memang, pembunuhan banyak terjadi karena gara-gara uang 1 juta. Ya, merampok 100 juta. Ya, terjadi pembunuhan. Yang tidak sengaja saja, yang mirip sengaja saja, diatnya berapa? 2 sampai 3 miliar. Tapi penyebab terjadinya pembunuhan apa? Gara-gara 1 juta. Dia akan dituntut berapa? Dituntut 3 miliar. Gara-gara 1 juta, nyawa melayang. Keluarganya menuntut berapa? 3 miliar. Berhak keluarganya menuntut 3 miliar.
Jadi pembunuh bayaran, dibayar 100 juta. Yang dibunuh nilainya 3 miliar. Ya. Ini diat yang dibayarkan kepada keluarga korban. Jadi di sini kalau hukum Islam ini betul-betul ditegakkan, diterapkan, ya, kepedulian pemimpin terhadap keamanan masyarakatnya, ya, mencegah jangan sampai ada darah yang ditumpahkan tanpa hak. Ya, sopir mobil harus berhati-hati. Kalau terjadi kecelakaan 10 yang meninggal disebabkan oleh kelalaiannya, 10 orang meninggal disebabkan karena kelalaiannya, dia dihukumi apa? Membunuh tidak sengaja. Maka dia harus bayar diat untuk 10 korban. Kalau satu korban tadi berapa? 3 miliar? 10 korban? 30 miliar. Berapa lama cari 30 miliar, Pak? Pernah lihat 30 miliar, Pak? Pernah lihat 30 miliar? 1 miliar pernah lihat, Pak? Banyak lah 1 miliar ya. Allahu Akbar. Nah, berikutnya adalah yang kita bahas di sini adalah pembunuhan yang pelakunya wajib membayar diat. Pembunuhan yang pelakunya wajib membayar diat. Disepakati oleh para ulama bahwa diat yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan, satu, yang disebabkan karena keliru, tidak sengaja, wajib bayar diat. Kemudian syibhul amdi, mirip sengaja, wajib bayar diat. Selanjutnya, sengaja yang dilakukan oleh seorang anak kecil, berarti dia belum mukallaf. Anak kecil sengaja membunuh, ada kisos? Tidak, tapi wajib baginya apa? Diat, wajib baginya diat. Termasuk juga orang gila. Orang gila yang membunuh, keluarganya yang menanggung, membayar diat 100 ekor unta. Kemudian yang sengaja dilakukan oleh orang yang statusnya lebih tinggi dari yang dibunuh. Orang yang merdeka membunuh hamba sahaya. Keluarga hamba sahaya boleh menuntut orang merdeka tadi. Menuntut apa? Menuntut diat. Walaupun tidak ada kisos, tapi bisa menuntut diat. Termasuk di sini Syekh menyebutkan orang yang tidur balik badan kemudian menghimpit orang yang tidur di sampingnya tanpa dia sadari. Ya, hidungnya dihimpit. Mati. Nah, gimana? Membunuh atau tidak? Membunuh tidak sengaja. Tapi ada diat, wajib diat. Termasuk di sini Syekh menyebutkan orang yang jatuh menimpa orang lain. Dia jatuh menimpa orang lain. Orang yang ditimpanya tadi mati. Ini termasuk membunuh tidak sengaja. Wajib baginya juga diat. Nah, bisa dipahami? Nah, berikutnya yang kita bahas adalah macam-macam diat. Sudah kita sebutkan, diat itu terbagi menjadi 2. Ada diat mughallazah, diat berat. Ada diat mukhaffafah, diat yang ringan. Diat mukhaffafah yang ringan diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang tidak sengaja. Apa tadi diat mukhaffafah? Apa diatnya? Ya, diatnya apa? Berupa apa diatnya? 100 ekor unta. 100 ekor untanya yang mana? Dia lebih ringan daripada 100 ekor untanya. Diat mughallazah. Membunuh tidak sengaja, diatnya lebih ringan. Unta-untanya apa tadi setelah kita sebutkan tadi? 30 ekor pintu makhot, 30 ekor pintu labun, 30 ekor hiqah. Ditambah dengan 10 ibnu labun. Ya, ingat saja urutannya ya. Yang sudah genap 1 tahun. Betina dulu ya. Betina. Genap 1 tahun, 30. Genap 2 tahun, 30. Genap 3 tahun, 30.
Kemudian digenapkan menjadi 100 dengan 10 yang jantan. 10 yang jantan itu yang diambil yang mana? Yang sudah genap 2 tahun. Mudah hafalnya? Ya, kalau istilah makhot, labun, hiqah mungkin bingung ya. 6. Tapi sudah jelas? Ini untuk apa? Diat mukhaffafah yang tidak sengaja. Kalau diat mughallazah yang berat, ini untuk yang syibhul amdi. Sudah kita bahas syibhul amdi, apa diatnya? 30 ekor hiqah, 30 ekor jaz'ah, dan 40 khalifah. 30 ekor unta betina yang sudah genap 3 tahun, 30 ekor unta betina yang sudah genap 4 tahun, ditambah dengan 40 ekor unta betina yang bunting. Jadi lebih mahal lagi. Tapi semuanya genap berapa? 100 ekor. Ini untuk yang mana? Syibhul amdi. Untuk yang diat mughallazah dan mukhaffafah, pembunuhan yang tidak sengaja dan yang mirip sengaja, maksimal 100 ekor unta, tidak boleh lebih. Maksimal berapa? 100 ekor unta. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana dengan yang sengaja. Kalau yang sengaja itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Boleh keluarganya kalau menuntut diat 100 ekor unta sama dengan diatnya mughallazah, sama dengan yang diat apa? Mirip sengaja. Tapi boleh juga menuntut lebih dari itu. Kan 100 ekor unta. Untuk yang sengaja boleh berdamai. Ya, kami mau berdamai tapi tidak dengan 100 ekor unta. Kami maunya 200 ekor unta. Boleh? Boleh. Tidak, kami maunya 500 ekor unta. Boleh? Boleh. Kami maunya 1000 ekor unta. Boleh? Boleh. Kalau tidak mau, kisos. Jelas? Bisa dipahami? Tapi kalau yang tidak sengaja, yang mirip sengaja, maksimal berapa? 100 ekor unta. Bisa dibedakan diatnya? Jadi, pembunuhan diat yang diat pembunuhan yang sengaja, kalau korbannya memaafkan, berarti tidak ada kisos. Dan keluarganya bisa menuntut diat. Ada 3 diat yang kita sebutkan. Nah, jadi di sini untuk yang ada diat di sini, ada diat mughallazah, ada diat mukhaffafah. Yang ketiga adalah diat yang sesuai dengan tuntutannya. Tuntutan keluarga. Diat yang sesuai dengan tuntutan keluarga untuk mereka berdamai. Ini hanya berlaku untuk pembunuhan sengaja. Sebagaimana disebutkan dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum secara marfu, barang siapa membunuh seorang mukmin maka perkaranya urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka pertama boleh menuntut balas kisos, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Dan jika mereka mau, boleh mengambil diat. Diat apa? Diat mughallazah, diat yang berat. Ya, tadi sudah disebutkan 30 ekor hiqah genap 3 tahun. 30 ekor jaz'ah yang genap 4 tahun dan 40 ekor khalifah, unta betina yang sedang bunting. Atau yang ketiga, wa ma salahu alaihi fahuwa lahum. Apa saja yang dijadikan jaminan perdamaian, maka itu menjadi hak mereka. Kalau mau berdamai dengan 1000 ekor unta, itu hak mereka, hak keluarga untuk menuntut, untuk pembunuhan yang sengaja. Tujuannya supaya apa? Litashdidil akal. Yang demikian itu untuk memberatkan diat kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Artinya boleh minta diat yang lebih banyak dari diat yang membunuh dengan menyerupai sengaja. Ya, untuk pembunuhan yang sengaja boleh minta diat lebih dari pembunuhan yang menyerupai sengaja. Ya, jadi tidak bermudah-mudahan di situ. Diat mughallazah 100 ekor unta terdiri dari 40 unta yang sedang bunting. Dalilnya adalah ala inna diyatal khata' shibhil amdi ma kana bisawti wal 'asa mi'atun minal ibil minha arba'una fi butuni auladiha.
Ketahuilah sesungguhnya diat atas pembunuhan seperti disengaja yang dilakukan dengan tongkat atau cambuk. Jadi ada orang yang mencambuk, kemudian yang dicambuk mati. Biasanya kan cambuk itu kan tidak sampai membunuh, tapi ini yang dicambuk mati, berarti mirip sengaja. Maka baginya kewajibannya diat 100 ekor unta. Ya, atau memukul dengan tongkat. Ya. Ternyata mati, maka diatnya adalah terdiri dari 100 ekor unta. Yang 100 ekor unta itu di dalamnya terdapat 40 ekor unta yang sedang bunting. Nah, kemudian pembunuhan yang sengaja, harta diambil dari pelaku. Diatnya diambil dari harta si pembunuh. Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja atau seperti disengaja, dendanya, diatnya diambil dari keluarga pelaku. Yang dimaksud dengan keluarga siapa? Yang dimaksud dengan keluarga yang mereka berkewajiban untuk membantu si pembunuh tadi, namun pembunuhannya karena tidak sengaja atau mirip sengaja. Yang dimaksud dengan keluarga yang menanggung diat tadi adalah kerabat laki-laki yang balik dari jalur ayah. Berarti siapa? Kakeknya, pamannya dari jalur ayah, kakak ayah, adik ayah. Ya. Kerabat laki-laki yang balik dari jalur ayah. Kemudian yang mampu, yang tidak mampu tidak berkewajiban. Ada kerabat laki-laki tapi belum balik, tidak berkewajiban. Dan yang berakal. Kalau dia gila berarti tidak ada kewajibannya untuk membantu. Maka Syekh di sini menyebutkan termasuk orang yang buta, orang yang sakit, orang yang sudah tua, kalau mereka mampu untuk membantu. Ya, dia sakit tapi kaya, bisa bantu. Buta tapi kaya, bisa bantu. Sudah tua, kaya, bisa bantu membayarkan diat. Berarti di sini tidak termasuk wanita, tidak termasuk orang fakir, tidak termasuk anak kecil dan orang gila. Termasuk juga orang yang berbeda agama dengan pelaku. Artinya kalau pelaku tadi keluarganya ada yang non-muslim, dia tidak berkewajiban untuk menanggung diat. Kenapa? Karena dasar semua ini adalah memberikan pertolongan, membantu meringankan si pembunuh untuk menghiburnya. Karena pembunuhannya tidak sengaja atau mirip sengaja. Jadi tadi yang wanita, fakir, anak kecil, orang gila yang berbeda agama, mereka tidak termasuk yang berkewajiban untuk membantu membayar diat. Bisa dipahami? Apa perbedaan diat pembunuhan yang sengaja? Ada perbedaan ya, ada perbedaan diat pembunuhan yang sengaja dan yang tidak sengaja atau mirip sengaja. Kalau yang sengaja diatnya diambil dari hartanya sendiri. Kalau dia punya rumah, jual rumahnya untuk bayar diat. Kenapa? Karena dia telah membunuh dengan sengaja. Tapi kalau pembunuhan yang tidak sengaja atau menyerupai sengaja, yang membayarnya siapa? Keluarganya yang berkewajiban untuk membantunya. Inilah Islam menjadikan hubungan silaturahim selalu terjaga. Siapa yang berkewajiban membantu? Tadi telah kita sebutkan siapa? Kerabat-kerabat laki-laki dari jalur ayah, yang balik, yang mampu, yang berakal. Wanita tidak berkewajiban. Maka ibu-ibu, para wanita, lihatlah. Ya, wanita mendapat separuh bagian warisan dari laki-laki. Tapi perhatikan ketika diat, apakah ada kewajiban bagi wanita untuk membayar diat? Tidak. Banyak hal yang tidak ditanggung oleh wanita. Banyak hal yang tidak ditanggung oleh wanita. Yang menanggungnya siapa? Pria, laki-laki yang menanggungnya.
Jadi kalau untuk pembunuhan dengan sengaja, keluarganya boleh angkat tangan. Kamu yang membunuh, tanggung sendiri. Kami tidak akan bantu. Ya, diwajibkan diat atas keluarga. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ada 2 orang wanita dari suku Huzail, 2 orang wanita dari suku Huzail berkelahi. Salah satu dari wanita ini melempar yang lain dengan sebuah batu. Akibatnya, wanita yang dilempari tadi dan bayi yang dikandungnya meninggal. Maka keluarganya mengadukan kepada Rasulullah SAW. Apa diatnya? Berapa yang meninggal? 2. Ibu yang sedang mengandung, janinnya juga ikut mati. 2 yang meninggal, yang tewas. Maka di sini Rasulullah SAW menetapkan 2 diat. Diat untuk janinnya adalah seorang budak laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada janin yang dibunuh, apa diatnya? Si pembunuh berkewajiban untuk membayar diat. Diatnya berupa apa? Membebaskan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Ini diat ya, bukan kafarah ya. Bukan kafarah. Yang kita pelajari selama ini kan kafarah ya. Berkenaan dengan kafarah. Tapi ini diat. Diat untuk terbunuhnya janin. Si pelaku berkewajiban untuk membayar diat berupa apa? Membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Sedangkan keluarga pelaku, Rasulullah putuskan, keluarga pelaku harus membayar diat pembunuhan wanita tersebut. Nah, inilah dalil bahwa yang menanggung diat itu siapa? Keluarga. Jadi wanita yang telah melempar wanita yang lain mengakibatkan wanita tersebut mati dan janinnya juga mati, dia menanggung untuk memerdekakan ada diatnya, yakni dia terhadap janin dan dia terhadap wanita tersebut, dan ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh keluarganya. Jadi ada 2 diat untuk janin berupa budak laki-laki atau perempuan, ditambah diat untuk terbunuhnya ibu janin, ditanggung oleh keluarga pembunuh. Ini menyerupai sengaja, dia lempar batu, mati. Siapa yang menanggungnya? Kerabat laki-laki dari pihak ayah, bapaknya, kakeknya, pamannya. Maka ada semacam penjagaan dari keluarga terhadap anggota keluarga. Jangan mereka sampai ugal-ugalan. Jangan sampai mereka tawuran, berkelahi, sampai ada yang terbunuh. Karena kalau keluarga tidak peduli, nakal biarlah nakal. Ternyata keluarganya tersebut, anggota keluarganya tersebut berkelahi dan membunuh orang, siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Keluarganya. Jadi inilah sistem yang indah yang diterapkan oleh Islam untuk menjaga stabilitas bangsa dengan adanya peran dan tanggung jawab tiap-tiap keluarga. Sedikit lagi terkait dengan diat anggota tubuh. Syekh menyebutkan pada tubuh manusia terdapat anggota tubuh yang tunggal. Seperti apa? Hidung berapa? 1. Lidah ada berapa? 1. Kemaluan? Ini tunggal namanya. Ada yang sepasang. Telinga? Sepasang. Mata? Sepasang. Termasuk tangan, kaki. Jadi ada yang tunggal, ada yang sepasang. Kalau seseorang menghilangkan anggota badan yang tunggal atau yang sepasang, maka dia harus membayar diat secara penuh. Membayar diat secara penuh.
Yang tunggal, contohnya apa? Yang tunggal. Hidung. Dietnya apa? Diet penuh, 100 ekor unta. Diet yang sempurna. Sepasang. Disiram dengan air keras. Akhirnya apa? Merusak kedua matanya. Ini kan sepasang. Apa dietnya? Dietnya diet yang sempurna. 100 ekor unta. Namun kalau dia menghilangkan salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka bayarannya berapa dietnya? Dietnya separuh. 50 ekor unta. 2 mata yang sehat, 1 mata dia cungkil, berarti dia wajib membayar apa? Dietnya adalah 50 ekor unta. Kenapa? Karena sepasang. Yang rusak adalah 1. Tapi kalau dua-duanya yang dirusak, berarti diet penuh 100 ekor unta. Jadi ada yang orang berkelahi, ya, tidak sampai mati, tapi patah tulangnya. Atau tidak berfungsi telinganya. Bukan hilang daun telinganya ya. Tapi hilang fungsi pendengarannya. Ada dietnya atau tidak? Ada dietnya. Apa dietnya? Diet yang sempurna. Sama dengan 1 jiwa, 100 ekor unta. Kalau rusak satu anggota tubuh yang sepasang, maka dietnya 50 ekor unta. Ya. Maka pelaku wajib membayar diet penuh pada, ya, contoh tadi hidung, kedua mata. Apabila hanya 1 mata, maka membayar setengah diet. Kemudian Syekh di sini menyebutkan, Anda terjemahkan langsung saja. Pada kedua kelopak mata, mata itu kan 1 mata ada 2 kelopak ya. Pada kedua kelopak salah 1 mata, kalau 2 kelopak tadi rusak, maka separuh diet. Tapi kalau 1 kelopak dari 1 mata, 1 kelopak dari 1 mata, maka seperempatnya. Karena mata itu kan mata sepasang. 1 mata itu ada 2 kelopak. Rusak 2 kelopak berarti 50 ekor unta. 1 kelopak yang dirusaki berarti hanya ya seperempat dari 100 berarti 25 ekor unta. Kemudian pada jemari kedua tangan dan kaki diwajibkan diet penuh. Pada setiap jari dietnya 10 ekor unta. 1 jari berapa? 1 jari 10 ekor unta. Tangan ada berapa jari? 10. Di kedua tangan berarti 100 ekor unta. Kedua kaki berarti 100 ekor unta. 1 jari nilai berapa? 10 ekor unta. Kemudian saya menyebutkan pada gigi-gigi diwajibkan diet penuh. Kalau gigi rontok, ditinju, dipukul gitu kan, giginya rontok semuanya. Ini dietnya diet penuh 100 ekor unta. Tapi kalau ditinju 1 gigi yang patah, berapa dietnya? Pada setiap gigi ada 5 unta, pada setiap gigi itu terdapat 5 unta. Dietnya adalah 5 unta. 1 gigi 5 unta. Pada umumnya laki-laki dewasa berapa giginya? 32 ya. Di atas 16, di bawah 16. Lebih banyak yang mana dietnya? Semua gigi? Diet semua gigi ataukah satu-satu? Satu-satu. 1 gigi berapa nilainya? 5 unta. 1 unta berapa? Hah? Taruhlah 20 juta. Berarti 1 gigi sama dengan 100 juta. 1 gigi 100 juta. Sudah berapa gigi yang tanggal? Hah? Ada berapa gigi yang ompong? Itu mahal giginya itu. Berapa? 1 gigi 100 juta. Allahu Akbar.
Ya, dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, kita bacakan saja terjemahannya, kita terjemahkan saja langsung. Kalau pada hidung kalau patah, maka seluruhnya dikenakan patah hidungnya, maka dikenakan 100 unta. Kemudian pada satu tangan 50 ekor. Satu kaki 50 ekor unta. Satu mata 50 ekor unta. Karena kan sepasang-sepasang. Luka yang mengenai kulit otak, sepertiga diat pembunuhan. Ini luka ya. Yang mengenai kulit otak, sepertiga diat pembunuhan. Luka yang sampai rongga kepala atau perut, sepertiga diat pembunuhan. Kemudian luka yang membuat tulang terlihat, itu juga 5 ekor. Dan kemudian pada setiap jari diatnya 10 ekor. Jadi ada anggota tubuh yang bisa untuk dikisos seperti tangan, kaki, jari-jari, telinga, mata, hidung. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan kisos. Ada yang ditabrak, luka-luka. Ini gimana kisosnya? Ada yang menabrak yang luka-luka. Balasannya setimpal. Gimana caranya supaya setimpal luka-lukanya? Mungkin kan? Tidak. Berarti ada diat. Termasuk berikutnya adalah tulang yang bergeser. Ada diatnya. Tulang yang bergeser. Ada diatnya. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW, beliau menulis surat untuk penduduk Yaman. Di dalamnya tertulis tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah, dan disebutkan juga tentang diat. Berkenaan dengan diat, maka disebutkan jiwa diatnya 100 ekor unta. Hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diat penuh 100 ekor unta. Lidah dipotong, diatnya berapa? Penuh 100 ekor unta. 2 bibir, diat penuh, diat sempurna. Maaf, berikutnya adalah 2 biji pelir. Ini juga diat sempurna. Kemudian pada zakar, diat sempurna. Kemudian tulang punggung, diat sempurna. 2 buah mata, diat sempurna. Sebuah kaki, diatnya setengah. Kemudian luka yang mengenai kulit otak, sepertiga diat. Luka yang sampai rongga kepala atau perut, sepertiga diat. Cedera yang menyebabkan tulang bergeser, 15 ekor unta. Setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta. Setiap gigi 5 ekor unta. Kemudian luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta. Subhanallah. Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin. Ketentuan diat ini untuk menjaga hak-hak manusia. Jadi diat ini akan berikan efek jera kepada pelaku. Jadi tidak bangga kalau dia merontokkan gigi orang. Tidak sok jagoan, tidak sok hebat, dia akan sedih. Kenapa? 1 gigi dia harus bayar berapa? 5 ekor unta berapa tadi? Paling murah 100 juta. Nah, dia bangga sok jagoan. Nah, dituntut berapa? 100 juta. 2 gigi 200 juta. Terakhir, sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa bersabar. Dia terkait dengan fungsi anggota tubuh. Kalau seseorang memukul orang lain, kemudian orang tersebut kehilangan akalnya. Kehilangan salah satu dari indranya. Indra pendengaran, indra penglihatan, indra penciuman, indra perasa, atau tidak bisa bicara total, maka diatnya apa? Diat penuh 100 ekor unta. Diat yang sempurna. Jadi fungsi anggota tubuhnya hilang, maka berarti nilai kehidupannya juga berkurang. Bayangkan orang yang kehilangan fungsi 2 matanya. Bagaimana kehidupannya? Berkurang nilai kehidupannya. Maka diatnya apa? 100 ekor unta. Dari Auf rahimahullah, dia berkata, aku mendengar seorang kakek sebelum terjadi fitnah Ibnul Ash'as. Kemudian disebutkan, dijelaskan ciri-cirinya, maka orang itu mengatakan itu adalah Abul Muhallab, paman dari Abu Kilabah. Maka perawi mengatakan seseorang melempar kepalanya dengan sebuah batu. Maka hilanglah pendengarannya, fungsi lidah
akal, dan fungsi kemaluannya sehingga dia tidak lagi bisa berhubungan dengan wanita. Ada 4 akibat dari lemparan batu pada kepalanya. Apa tadi? Hilang fungsi pendengaran, fungsi lidahnya, akalnya, kemudian fungsi kemaluannya sehingga tidak bisa lagi berhubungan dengan wanita. Maka Umar bin Khattab memutuskan pelakunya membayar 4 kali diat. Kenapa? Fungsi pendengaran hilang, fungsi lidah hilang, fungsi akal hilang, kemudian fungsi kemaluan juga hilang. Ada 4 fungsi anggota tubuh yang hilang, maka 4 diat yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Berarti 4 diat, berarti berapa ekor unta? 400 ekor unta. Jadi subhanallah, mahal ternyata organ-organ tubuh kita. Berkurang organ tubuh, berkurang nilai kehidupan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau dicukil mata yang sehat dari orang yang buta sebelah bagaimana? Ada orang yang buta sebelah. Kemudian yang dicukil, berarti matanya yang berfungsi kan cuma 1. Dicongkel. Bagaimana diatnya? Separuh ataukah penuh? Penuh, sempurna. Ya. Dan kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan kalau seandainya hanya 1 mata yang berfungsi, boleh dia meminta diat secara penuh atau boleh dia minta diat setengah. Berarti berapa? 50 ekor unta. Dan kemudian ditambah dengan mencongkel salah satu mata pelaku. Jadi ini adalah keputusan dari Umar bin Khattab, termasuk putranya Ibnu Umar. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Diatnya adalah diat penuh untuk seorang yang memang hanya punya 1 mata yang berfungsi. Kemudian yang mata yang sehat tadi dirusak. Berarti diatnya apa? Diat penuh. Boleh dia menuntut diat penuh atau boleh minta separuhnya dan ditambah dengan apa? Mencongkel mata yang 1 punya si pelaku. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menyelamatkan keluarga kita supaya tidak berurusan dengan hal-hal yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.